Shalom adik-adik, welcome to Stars Kids GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom Papa Mama. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah di Sekolah Minggu GBI Salemba. Haleluya. Kak, luar biasa ya. Adik-adik kita setiap minggu itu antusias untuk beribadah. Kak. Semangat mereka berapi-api loh Kak. Amin. Ayo Kak, tanpa menunggu terlalu lama, kita segera mulai ibadah kita ya adik-adik. Iya. Kakak minta semuanya fokus, arahkan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami minta lawatan Engkau ya Tuhan atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kak, kita bersyukur ya kita punya Tuhan yang baik Betul banget. Kak. Selalu menyertai kita. Amin. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas
lagi kita mau apa nih Kak? Aku tahu Kak, kita mau yel-yel. Wah mantap. Ayo adik-adik, sekarang waktunya kita bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu. Siap. Sudah siap? Siap, Ikuti Kak. aba-aba kakak ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uwi, 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 uwi. Yes, 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 yes. Wah luar biasa Kak. Kita langsung menari aja Kak. Ayo, Kak. Ayo Kak, di musik Kak. Adik-adik semuanya menari dengan semangat ya.
biasa, Kak. Lihat mereka menarinya begitu Semangat ya, Kak ya. Wow. Mantap, Kak. Betul. Sekarang adik-adik kita sudah menari, kita sudah bernyanyi. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk yang rapi. Kita mau angkat satu pujian, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, pada kami telah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ayo adik-adik kita angkat tangan kita adik-adik. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Ayo adik-adik kita angkat tangan kita sembah Tuhan adik-adik. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau baik, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan, Kau pimpin kami ya Tuhan lewat puja penyembahan kami. Berkati ya Tuhan, dan pada hari ini
Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik yang di rumah ya Tuhan, urapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Imel. Gimana kabarnya? Kak Imel berdoa supaya adik-adik dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini Kak Imel mau cerita dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 adalah tentang Saulus, seorang yang suka melakukan penganiayaan semua pengikut Kristus. Adik-adik, kenapa? Karena dia punya gairah yang besar, keinginan yang besar untuk membunuh setiap pengikut-pengikut Kristus. Tertulis dalam firman Tuhan, adik-adik bisa sambil buka firman di rumah. Di Kisah Rasul dibilang kalau Paulus sampai dia minta surat izin, dia pergi ke imam-imam besar, dia minta ada surat izin untuk dia boleh pergi ke Damsyik, adik-adik. Dan tahu apa yang terjadi? Bahwa surat izin itu keluar. Artinya ketika surat izin keluar, Saulus boleh pergi ke Damsyik dengan tujuannya untuk membunuh setiap pengikut Kristus, adik-adik, untuk melakukan penganiayaan setiap pengikut Kristus. Dalam perjalanannya adik-adik, dalam perjalanan Saulus dari Yerusalem menuju Damsyik, di pertengahan perjalanan dia melihat ada cahaya yang bersinar sekali sampai dia gak kuat, dia jatuh adik-adik karena saking gak kuatnya melihat sinar itu. Dan tahu ketika itu juga ada suara yang bilang gini, Saulus, Saulus, kamu kenapa kok kesukanya menganiaya aku, katanya gitu. Terus dalam kebingungannya si Saulus bertanya gini, siapakah kamu, kata dia gitu. Lalu suara itu keluar lagi, aku adalah Tuhan yang kamu suka aniaya, aku adalah Tuhan yang suka kamu aniaya, sudah lama sekali, kata Tuhan gitu. Lalu semua pada saat itu Saulus melakukan perjalanan dengan banyak-banyak orang, tidak sendiri. Dan saat itu mereka juga kebingungan karena mereka juga mendengar suara tapi tidak ada seorang pun di antara mereka. Lalu berdiri, Tuhan bilang gini, berdirilah karena orang-orang ini akan mengantarkan kamu ke Damsyik. Kenapa harus diantarkan? Karena saat itu ketika dia melihat cahaya itu, mata Saulus ketika dia berdiri dia gak bisa lihat lagi, adik-adik. Selama 3 hari Saulus gak bisa lihat. Selama 3 hari juga Saulus gak bisa makan dan minum saat itu, adik-adik. Dan di Damsyik, di tempat tujuan Saulus mau pergi, ada seorang anak Tuhan yang bernama Ananias di sana. Saat itu Tuhan menghampiri Ananias juga. Dia bilang gini sama Ananias, Ananias, tolongin aku dong, kata Tuhan gitu. Kamu pergi dong ke jalan terus, kata dia gitu. Di sana ada rumah Yudas, dan di rumah Yudas ada seorang yang bernama Saulus. Terus Ananias berpikir seperti ini, adik-adik. Sebentar Tuhan, sepertinya saya pernah dengar nama ini, katanya gitu. Saulus, bukankah itu orang yang suka menganiaya Engkau Tuhan? Bukankah dia suka membunuh semua pengikut-pengikut Kristus? Ananias bertanya seperti itu karena dia bertanya-tanya, kenapa kok si Saulus? Kenapa mesti Saulus, nggak ada yang lain, kata dia gitu. Kata Tuhan, pergi kamu temuin dia lagi berdoa di sana, kata Tuhan gitu. Tapi Ananias bertanya dan Tuhan jawab dan memberi pengertian seperti ini, adik-adik. Kamu pergi ke sana karena Saulus mau aku jadikan jadi alatku, katanya. Alat untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Katanya ke bangsa-bangsa, adik-adik. Enggak cuma di Damsyik tapi ke bangsa-bangsa, katanya gitu. Akan menjadi alatku memberitakan firman Tuhan kepada raja-raja. Raja-raja, adik-adik, bukan orang-orang biasa. Dan kepada orang-orang Israel, kata Tuhan saat itu.
Aku akan menunjukkan, kata Tuhan, aku akan menunjukkan penderitaan yang harus ditanggung sama Saulus, katanya gitu. Dan dalam penglihatan saat itu, Saulus mendapat penglihatan juga kalau dia didoakan oleh seseorang. Dan pada akhirnya suatu hari datanglah Ananias ke tempat di mana Saulus berada. Dia bilang seperti ini, adik-adik. Ketika mereka bertemu, Ananias menumpangkan tangan atas Saulus. Dan Ananias bicara seperti ini, Saulus saudaraku, Tuhan yang kamu jumpai di perjalanan itu memerintahkan aku untuk mendoakan kamu agar kamu bisa melihat kembali dan kamu dipenuhi dengan roh, katanya gitu. Saat itu Saulus gak memberontak, adik-adik, karena dia sudah 3 hari tidak bisa melihat. Saat itu dia membiarkan Ananias berdoa untuk dia. Dan singkat cerita, selaput yang menghalangi Saulus tidak bisa melihat terbuka, karena Tuhan Yesus mengirim Ananias untuk berdoa dan membawa kesembuhan. Dan Saulus memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu, adik-adik, setelah Saulus dibaptis, dia mengumpulkan kembali energinya, dia bisa makan kembali, dia sudah enak kembali makannya, sehingga dia bisa melakukan pelayanan kembali di Damsyik. Dia bercerita kembali tentang bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya di pertengahan perjalanan yang dia rancang untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Bagaimana Tuhan membuat matanya yang buta jadi melihat. Bagaimana Tuhan membawa hatinya, hidupnya untuk bertobat, adik-adik. Kesaksian di mana-mana, tapi tidak mudah, adik-adik. Karena seorang yang jahat, seorang yang suka membunuh, tiba-tiba memberitakan firman Tuhan, semuanya tidak percaya. Orang-orang Yahudi yang ada di Damsyik, dia bertanya-tanya, ini maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba seorang pembunuh bisa memberitakan firman? Ini akal-akalan atau gimana ya? Ini ada rencana apa ya yang Saulus bawa? Mereka semua berpikiran negatif tentang Saulus. Jangan-jangan kita mau dibawa nih ke imam besar yang mengirimkan surat izin buat Saulus. Mereka semua berpikiran jelek tentang Saulus. Sampai suatu hari Saulus tahu kalau ada rencana buruk yang sedang dirancangkan kepada dia. Tapi murid-muridnya yang saat itu ada di Damsyik menolong Saulus. Dia turunkan Saulus dari atas tembok kediamannya. Dia masukkan Saulus masuk ke dalam keranjang. Dan pada saat itu, ketika dia sampai di Yerusalem, adik-adik, tahu apakah semua pikiran negatif tentang Saulus membuat Saulus tidak memberitakan firman lagi? Tidak, adik-adik. Sampai di Yerusalem, dia berusaha untuk masuk ke kelompok orang-orang yang kesukaannya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dia gak kembali tuh ke kelompok, ke imam besar laporan, saya sudah membunuh sekian banyak. Enggak. Tapi dia datang menghampiri orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan. Dia menghampiri untuk berkumpul bersama-sama cerita tentang kebaikan Tuhan. Di Yerusalem pun banyak orang Yahudi yang bertanya-tanya, loh, si Saulus ini kemarin yang mau bunuh kita loh. Si Saulus ini kemarin dia yang punya jahat sama kita loh, karena kita nyembah Tuhan. Tapi kenapa kok sekarang dia memberitakan firman Tuhan? Yang terjadi di Damsyik terjadi di pikiran orang-orang Yahudi di Yerusalem. Mereka bertanya-tanya. Tapi mereka yang bertanya-tanya itu, mereka yang berpikiran negatif itu melihat ada kisah yang Tuhan berkati. Ada berkat cerita yang mengurapi kehidupan mereka. Ada nama Tuhan. Ada cerita tentang Mesias di kehidupan Saulus. Dan saat itu adik-adik, pertumbuhan jemaat di sana bertambah besar. Ada nama Tuhan dimuliakan. Mereka semakin kuat dan teguh di dalam persekutuan. Sama hal yang terjadi hari-hari ini, adik-adik. Adik-adik ngerasa di rumah, gak mungkin, Kak, aku
Aku dipakai Tuhan, aku suka lawan mama. Aku suka bikin adik nangis. Aku bikin kakak dimarahin sama papa mama. Aku bikin papa mama berantem gara-gara aku. Gak mungkin Tuhan Yesus pakai aku, Kak. Gak mungkin. Tapi lihat adik-adik, apa yang Tuhan lakukan lewat Saulus. Walau dia jahat, ketika Tuhan mau pakai, Tuhan akan pakai. Sama yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah pilih adik-adik di rumah, Tuhan akan pakai adik-adik dengan luar biasa. Pakai lewat belajar online adik-adik, lewat les-les online adik-adik, ada nama Tuhan dimuliakan. Lewat ibadah online adik-adik, ada nama Tuhan dimuliakan. Sama-sama adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita sama-sama bersehati berdoa di dalam Tuhan. Tuhan yang Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kami, untuk kami boleh tetap melakukan panggilan kami, untuk kami boleh menderitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada, di sekolah online kami, di les-les online kami, di gereja online kami, semuanya kami melakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bersatu hati memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati negara kami, kesembuhan dari pandemi ini Tuhan berikan, kesembuhan dari ekonomi Tuhan berikan atas bangsa ini. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, memberkati Pak Dharma Yantarawatan, Tuhan berkati gembala kami ini beserta dengan wakilnya, para pengerja, guru-guru sekolah minggu, Tuhan boleh berkati dengan kesehatan yang luar biasa. Berkati adik-adik di rumah, berkati papa mama, berkati pekerjaan kedua orang tua kami, adik-adik, kedua orang tua mereka, biar semuanya memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biar kiranya semuanya hidup dalam kecukupan di dalam Tuhan. Semua yang kami perlukan Tuhan yang sediakan. Dan kami hari ini bersyukur karena Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan bersembahan. Kalian bisa minta tolong papa mamanya untuk scan barcode yang ada. Sebelum kita persembahan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan, untuk persembahan ini Tuhan, untuk bisa menyenangkan hatimu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah, kita berdoa dulu. Kami ucap syukur buat atas kasih-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun. Tuhan sertai, berikanlah kesehatan, hikmat, kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, Bapak David, Ibu Rita, serta Kakak Eca. Engkau berikan hikmat yang baik untuk memimpin jemaat-jemaatnya. Engkau berikan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, pulihkan Indonesia ya Tuhan, dari virus corona dan resesi ekonomi. Tuhan Yesus, cinta Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik yang di rumah, buat sekolahnya, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, berkati juga kesehatan, berkati juga mama papanya Tuhan dalam pekerjaan, dalam usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.